Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini, hari Minggu, kita dengan penuh sukacita lagi mau beribadah kepada Tuhan, walaupun hanya secara online, tetapi saya percaya kita semua yang rindu mau beribadah kepada Tuhan, rindu mau menyenangkan hati Tuhan, mari kita sama-sama mau pusatkan hati kita untuk mau beribadah kepada Dia. Kita mau berdoa. Segala puji dan syukur kami kembalikan lagi kepadamu ya Tuhan. Pada pagi yang indah ini, Tuhan, Engkau masih beri kesempatan yang indah lagi kepada kami semua untuk datang kepadamu, untuk datang memuji dan mengagungkan kebesaran-Mu. Teristimewa Tuhan, hari ini kami rindu lagi mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Tuhan, Engkau menolong, biarlah firman-Mu yang kami akan dengar sebentar boleh menjadi kekuatan, dan kami percaya iman kami selalu diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu. Acara demi acara yang kami akan tempuh pada pagi hari ini, kami hanya serahkan dan buka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Kita menyanyi itu pujian. Puji Tuhan pada setiap hari. Puji Tuhan pada setiap hari. Puji Tuhan, segala susah hilang. Puji Tuhan, kemana ku pergi, hidupku jadi senang, segala susah hilang kalau puji Tuhan. Puji Tuhan pada setiap hari. Puji Tuhan, segala susah hilang. Puji Tuhan, kemana ku pergi, hidupku jadi senang, segala susah hilang kalau puji Tuhan. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, ya baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhan. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, ya baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Memuji Tuhan, memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia, memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Kita akan segera masuk dalam firman Tuhan
Namun sebelum kita dengar firman Tuhan, kita akan berdoa dan kita menyanyi satu pujian. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sekali lagi. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh tiba lagi pada hari Minggu yang indah ini, di mana kami beribadah kepadamu. Bapa di sorga, sebentar kami akan dengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong hamba-Mu supaya hamba-Mu boleh memberitakan kebenaran firman ini dengan penuh sukacita, dan kami semua boleh mengerti walaupun hanya bagian kecil saja. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan ada dan menyertai kebenaran firman. Terima kasih banyak Tuhan, kami sudah berdoa dan akan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita akan membaca Wahyu 13. Saudara-saudara tahukah bahwa
sebenarnya bapak-bapak pendeta tua-tua di gereja kalau mau bawa pelajaran tentang kitab Wahyu walaupun hanya beberapa pasal, mereka perlu berminggu-minggu untuk menceritakan karena luar biasa sekali. Dan saya juga bersyukur pada Tuhan karena saya mulai dari pasal 1 dan kita sudah memasuki pasal 13 ini, dan saya harus mengutip beberapa pasal dan itu pun tidak semua. Dan saya percaya saudara-saudara kita mengerti walaupun belum sepenuhnya, tetapi saya percaya anugerah Tuhan yang membuat kita makin mengerti apa yang kita baca. Saudara-saudara, mari saya membaca Wahyu pasal 13. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tapi luka-luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikuti binatang itu. Dan mereka menyembah naga itu, dan ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka juga menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang itu ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya selama 42 bulan lamanya. Dan ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua orang yang diam di surga. Semua mereka semua yang diam di surga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan bahasa dan bangsa. Dan semua orang yang diam di bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih sejak dunia dijadikan. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Ayat 11. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari bumi dan bertanduk 2 sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu jalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka memberikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu. Itu binatang, itu nama binatang itu atau bilangan imannya. Yang penting di sini adalah iman. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, dan bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sekali lagi ini adalah kitab yang paling sulit dipelajari. Dan di sini diungkapkan bagaimana penglihatan dan
kita boleh bertemu dengan penglihatan yang luar biasa dari saudara. Dan ini bukan sekedar mimpi, tetapi penglihatan di mana seorang dengan kesadaran penuh melihat apa yang Tuhan berikan kepadanya. Dan tahukah saudara, penglihatan itu adalah dalam bentuk wahyu ilahi yang tidak pernah terbayangkan oleh manusia. Itulah sebabnya, saudara-saudara, mari kita membaca. Dalam ibadah yang lalu, Kejadian Wahyu pasal 12 ayat 18 saya baca bersama-sama dengan pasal 13 ayat 1. Karena di kitab-kitab bahasa Inggris, saudara-saudara, pasal 18 pasal 12 ayat 18 itu digabung dengan pasal 13 ayat 1. Dengar saya baca. Dan aku tinggal berdiri di pantai laut. Berarti dia berdiri di pasir, saudara-saudara. Dan aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut. Dan dia melihat ke laut bahwa ada binatang yang keluar dari dalam laut. Tahukah saudara bahwa laut itu bicara tentang bangsa-bangsa, orang-orang banyak yang tidak terhitung jumlahnya. Dan ingat baik-baik, binatang itu bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya ditulis nama Hujat. Saudara-saudara, bayangkan, ini tidak pernah tergambar dalam pikiran kita. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kuasa yang besar. Jadi binatang yang keluar dalam laut itu, saudara, bicara tentang antikris yang kepadanya naga itu memberi kekuatan. Luar biasa sekali, saudara-saudara. Dan tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Ayat 4. Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuatan pada binatang itu. Dan mereka, saudara-saudara, mereka menyembah naga itu, dragon itu, atau si setan, karena ia memberi kekuatan kepada the beast itu, atau binatang yang keluar dalam laut itu. Dan mereka juga menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang akan berperang melawan dia? Siapakah yang bisa berperang melawan kekuatan yang keluar dari bangsa-bangsa itu? Saudara-saudara, saya percaya anugerah Tuhan memberi kita hikmat untuk bisa mengerti penglihatan ini. Dan kepada binatang itu diberi mulut yang penuh kesombongan dan hujat, dan kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Ingat baik-baik, saudara-saudara, dalam Daniel pasal 7 ayat 25, mari kita membaca. Ia akan mengucapkan perkataan tentang Yang Maha Tinggi dan akan menganiaya orang yang kudus yang milik Yang Maha Tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan dalam tangannya selama 1 masa, 2 masa, setengah masa. Saudara-saudara, di dalam pasal 12 ayat 14, selama bagian terakhir, selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Di dalam pasal 12 ayat 6, di situ 1260 hari lamanya. Saudara-saudara, saya setelah dihitung-hitung 42 bulan itu sama dengan 1 masa, 2 masa dan setengah masa, sama dengan 1260 hari atau 3,5 tahun. Saudara-saudara, jadi mari kita berpikir dengan tenang sehingga kita boleh menyadari bahwa kebenaran ini sungguh luar biasa. Dan ayat 5, dan kepada binatang itu diberi mulut yang penuh kesombongan hujat, dan kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya selama 42 bulan lamanya, selama 1 masa, 2 masa dan setengah masa, atau selama 1260 hari. Dan saudara, jadi saudara boleh membayangkan bagaimana
bagaimana keadaan ini. Kita membaca pasal 11 ayatnya yang kedua, tapi kecuali pelataran bait suci yang di luar, janganlah kau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa kafir, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Jadi saudara-saudara, kita berpikir dengan tenang dan kita membanding-bandingkan. Mari saudara-saudara, seperti yang saya katakan, kita memasuki bagian yang paling sulit dalam kitab Wahyu ini, tetapi kita berdoa supaya Tuhan memberi kita hikmat dan pengertian, supaya kita menyadari bahwa kita sedang membaca suatu wahyu dari Tuhan yang hanya bisa dipahami oleh orang-orang kudus, saudara-saudara. Tapi orang-orang yang tidak diselamatkan hanya menganggap itu adalah catatan biasa saja atau reka-rekaan pikiran manusia. Tapi bagi saya dan bagi kita semua, ini adalah wahyu ilahi, sehingga kita bisa mengerti akan kebenarannya. Ayat 6, lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di sorga. Dan ia diperkenankan untuk berperang lawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberi kuasa atas setiap suku dan bahasa dan bangsa. Saudara-saudara, perhatikan baik-baik bahwa itu kuasa itu diberikan. Tetapi ingat, saudara-saudara, ingat pasal 12-11 berkata, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksiannya, saudara-saudara, atau perkataan kesaksian atau firman Allah. Dan mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Saudara-saudara, jadi kalau kematian orang percaya yang dianiaya itu bukan kekalahan, melainkan suatu langkah kemenangan yang besar. Saudara-saudara, saya berpikir bagaimana rupa kalau saya yang mengalami hal itu. Tetapi saudara-saudara, saya percaya anugerah Tuhan yang besar dan luar biasa menjadi kekuatan bagi keluarga saya dan bagi kita semua, sehingga kami boleh beroleh kemenangan dari Tuhan. Dan semua orang yang diam di bumi akan menyembahnya. Itu setiap orang yang namanya tidak ditulis di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih sejak dunia dijadikan. Saudara-saudara, mari kita berpikir bahwa anak domba itu telah disembelih sejak dunia dijadikan. Saudara-saudara, berarti saudara tahu bahwa itu kitab Kejadian. Dan mari kita, saya tidak akan mengungkapkannya, saudara-saudara, dan mari kita membaca. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh, akan oleh penangka harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sinilah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Saudara-saudara, mari kita tabah, dan iman yang teguh itu memberi kita kemenangan. Saudara-saudara, kalau kita percaya kepada Yesus yang telah mati di kayu salib, saudara-saudara, dan dibangkitkan, maka kita juga yang harus menghadapi itu juga percaya bahwa kita dibangkitkan. Saudara-saudara, ada ratusan orang yang bersaksi bahwa Yesus telah dibangkitkan, dan tidak seorang pun di antara para tokoh-tokoh agama Yahudi yang bisa melawan kesaksian itu, saudara, karena mereka bersaksi, melihat dengan mata kepala sendiri dan bersaksi dengan benar. Dan saksi itu artinya orang yang menceritakan kebenaran dengan taruhan nyawa, saudara-saudara. Itu arti saksi. Dengan demikian, saudara-saudara, inilah yang penting. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting ini adalah ketabahan dan iman orang-orang kudus, sehingga kesaksian kita tetap sampai selama-lamanya. Ayat 11. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi, dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Dan saudara, kalau saudara melihat kali ini adalah
binatang yang keluar dari dalam bumi. Kalau saudara membaca kitab Samuel, mari kita membaca. Satu Samuel. Pasal 28, 1 Samuel pasal 28, saudara-saudara. Ayat 6 mulai. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik dengan mimpi, baik dengan urim, baik dengan perantaraan para nabi. Lalu berkatalah Saul kepada pegawainya, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah, maka aku hendak pergi kepadanya untuk meminta petunjuk. Para pegawainya menjawab, di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Lalu menyamarlah Saul mengenakan pakaian lain dan pergilah dengan 2 orang. Ketika mereka pada waktu malam sampai pada berkatalah Saul, cobalah engkau menenung bagiku dengan perantaraan arwah dan memanggil dan memanggillah supaya muncul padaku orang yang akan kusebut padamu. Tapi perempuan menjawab, tentu engkau mengetahui apa yang diperbuat Saul, bahwa ia telah melenyapkan di dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Mengapa engkau memasang jerat terhadap nyawaku untuk membunuh aku? Lalu bersumpahlah Saul kepadanya demi Tuhan, katanya, demi Tuhan yang hidup, tidak akan ada kesalahan tertimpa padamu karena perkara ini. Dan sudah itu bertanya perempuan itu, siapa yang panggil supaya muncul kepadamu? Panggillah Samuel supaya muncul kepadamu. Ketika perempuan melihat Samuel berteriak dengan suara nyaring, lalu perempuan berkata pada Saul, mengapa engkau menipu aku? Engkau sendiri Saul. Maka berbicara raja padanya, janganlah takut, tapi apa yang kau lihat? Perempuan itu menjawab Saul, aku melihat sesuatu yang lagi muncul dari dalam bumi. Saudara-saudara ingat baik-baik, ini saudara-saudara, roh yang muncul dari dalam bumi artinya muncul dari dalam tanah, saudara. Dan ingat baik-baik, itu adalah binatang yang ketiga yang mendampingi antikris itu atau nabi palsu. Saudara-saudara, dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk 2 sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya sudah telah sembuh. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ingat baik-baik, itu adalah perbuatan nabi, saudara-saudara. Dan nabi itu mampu berbuat hal yang luar biasa, saudara-saudara. Ingat baik-baik, saudara-saudara. Dan saya percaya, saudara-saudara, kalau kita bertindak dengan benar, maka mujizat yang benar adalah mujizat yang dilakukan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi mujizat ini dilakukan dengan kekuatan yang memang datang dari setan. Tetapi ingat, tidak satupun kekuatan ini yang mampu melebihi kekuatan yang diberi oleh Tuhan. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukan di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tak hidup itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa pada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat melihat, membeli atau menjual selain daripada mereka memakai tanda itu. Itu tanda nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sinilah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itulah bilangan seorang manusia. Dan
bilangan itu adalah 666. Dan saudara, angka 66 ini setelah mulai muncul di bumi dan ditaruh di pergelangan tangan kanan saudara-saudara dan atau di dahi. Tetapi ingat baik-baik saudara-saudara, kalau pergelangan tangan pernah terjadi seorang dibunuh, kemudian tangannya dipotong dan tanda yang ada di pergelangan tangan ditempelkan di dalam pada komputer sehingga terbukalah pintu. Saudara, jadi ingat baik-baik, kalau taruh di kepala, maka kalau kepala leher dipotong maka matilah orang itu dan tidak mungkin orang memakainya. Saudara-saudara, itulah sebabnya saudara-saudara, mari kita berpikir dengan benar. Saya hanya bisa mengungkapkan kebenaran itu secara ringkas, dan saudara-saudara, dengan demikian kita menyadari bahwa yang penting di sini adalah iman orang percaya. Yang penting di sini adalah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Saudara-saudara, karena tanda itu telah mulai muncul di dunia, yakni 666. Dan dengan demikian kita menyadari bahwa tanda angka 6 yang dikali 3 itu adalah betul-betul angka manusia. Terpujilah Engkau Tuhan, dan saya percaya kita semua yang telah mendengarkan kebenaran firman Allah dengan singkat ini bisa mengerti walaupun hanya sedikit, dan kita boleh makin maju dalam Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, itulah kebenaran firman Tuhan yang kita sudah dengar pada siang hari ini. Dan saya percaya kalau kita tetap tekun berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, kita tetap setia mengiring Tuhan, Tuhan pasti menolong dan membela akan kehidupan kita. Puji Tuhan, kita akan segera tamatkan ibadah kita pada siang hari ini. Kita menyanyi itu pujian, Ku Tidak Takut. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak gentar, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batukan
di surga, terima kasih banyak karena kami boleh mendengarkan bagian daripada firman. Tuhan tahu bahwa hati ini begitu luar biasa karena hamba memutuskan untuk menyampaikan kebenaran firman ini semuanya pada akhir tahun lalu. Dan dalam kesempatan virus corona ini, setiap ibadah hamba harus menyampaikan kebenaran firman. Dan kami percaya anugerah dan kemurahan Tuhan memampukan kami mengerti sehingga kami boleh melihat kebenaran ini makin hari makin terbuka. Dan saya percaya Tuhan, kami percaya anugerah Tuhan menjadi besar bagi kami. Terpujilah Engkau, kami sudah berdoa dan kami mau tutup acara ibadah kami pada pagi hari ini. Kekasih-kasihku, kami tutup acara ibadah kami dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Dan saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin.